Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya anak-anakku? Alhamdulillah, semoga kalian tetap sehat, selamat semuanya, terlindung dari segala mara bahaya dan tetap dalam keselamatan dan perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Yuk, mari kita mulai kegiatan hari ini, pembelajaran dalam pekan pengayaan dengan sama-sama berdoa bersama-sama. Yuk, mari. Rabbi zidni ilman warzuqni fahma. Ya Allah, give me knowledge and intelligence. Amin. Alhamdulillah anak-anak, setelah hari Senin, Selasa, dan Rabu kemarin, kalian telah banyak berlatih soal. Hari ini Ibu akan review pembelajaran tematik di tema 1 dan tema 2. Mudah-mudahan kalian bisa mencatat hal-hal yang penting dalam pembelajaran kali ini ya. Mari kita ikuti bersama review tematik, indahnya kebersamaan, dan mari berhemat energi. Ya, anak-anakku sekalian, untuk penilaian tengah semester pekan depan, itu nanti pembelajaran tematik akan dibagi menjadi 4 hari tes. Untuk hari pertama, itu jadwalnya adalah tema 1, subtema 1. Untuk hari kedua, itu tema 1, subtema 2 dan 3. Sedangkan hari ketiga, tema 2 di subtema 1, sedangkan hari keempat, hari Kamis, itu nanti ada tema 2, subtema 2 dan 3. Dari sekarang mulai diingat ya, jadwalnya seperti itu. Nah, coba kita ingat kembali apa saja yang sudah dipelajari. Untuk batasan materi di hari Senin itu adalah tema 1, subtema 1. Tentang indahnya kebersamaan. Subtema 1 itu judulnya adalah keberagaman budaya bangsaku. Kalian bisa buka kembali apa saja video yang sudah disampaikan oleh guru-guru kalian. Ada videonya Bu Suci, videonya Bu Anggi, videonya Bu Rita, dan video Ibu. Kalian ingat untuk tematik di subtema 1 itu kalian belajar mengenai bentuk-bentuk kerjasama. Ingat video Bu Rita di pertemuan pertama di bulan Juli dan awal Agustus. Bentuk-bentuk kerjasama itu macamnya banyak. Ada kerjasama di rumah, ada kerjasama di sekolah, dan juga ada kerjasama di lingkungan. Coba diingat lagi ya. Untuk kerjasama di rumah misalnya, kalian membantu ayahmu misalnya mencuci mobil. Itu berarti bekerja sama antara kamu dan ayahmu. Atau kerjasama di sekolah misalnya, contohnya apa? Piket kelas. Ada juga kerjasama di lingkungan, contohnya apa yang sering dilakukan oleh orang tuamu? Kerja bakti, membersihkan solokan atau mempersiapkan kegiatan HUT RI dan yang lain sebagainya. Nah, catatannya adalah di situ ada keterangannya yes untuk kerjasama dalam kelas, untuk kerjasama dalam lingkungan, dan untuk kerjasama dalam kegiatan sosial lainnya. Tapi untuk kegiatan keagamaan tidak. Kita tidak boleh bekerja sama untuk urusan kegiatan agama. Misalnya ada orang yang sedang merayakan Natal. Kita tidak boleh membantu dan bekerja sama untuk merayakan kegiatan agama lain. Jadi kerjasama itu hanya dibolehkan untuk kegiatan sosial yang tidak ada hubungannya dengan kegiatan agama. Tapi tentu saja kita harus tetap menghormati keberagaman agama lain. Sedangkan untuk pembelajaran bahasa Indonesia, kita ingat kembali ya, untuk pelajaran bahasa Indonesia, kita belajar tentang gagasan pokok dan gagasan pendukung. Kita singkat, gagasan pokok itu GAPOK. Untuk menentukan GAPOK, apa yang harus kita cari? Yang pertama adalah menentukan kalimat utama dalam sebuah teks. Dicari nih kalimat yang paling inti dalam sebuah teks itu di mana? Biasanya ada di awal paragraf, di akhir paragraf, atau keduanya. Misalnya ada sebuah teks terdiri dari 5 kalimat satu paragrafnya. Ternyata kamu temukan bahwa ada yang namanya kalimat utamanya di kalimat pertama. Berarti kalimat pertama itu adalah kalimat utama yang akan kamu bisa berubah menjadi gagasan pokok. Nah, kalimat kedua, ketiga, keempat, kelima, atau dan seterusnya itu adalah menjadi kalimat pendukung yang nanti bisa dirubah menjadi gagasan pendukung. Coba dilatih lagi ya, bagaimana kalian menemukan kalimat utama. Awal di sini bukan berarti kalimat ke-1, yang penting dia ada di awal-awal paragraf. Hati-hati ya. Diingat lagi di subtema 1 untuk pembelajaran IPS
kalian belajar tentang suku bangsa. Di situ kalian belajar tentang di Pulau Jawa dan Sumatera itu banyak sekali suku-sukunya. Contohnya di Pulau Jawa saja ada suku Sunda, suku Jawa, suku Banten, apalagi Betawi dan yang lain sebagainya. Ya, itu contohnya ada berbagai macam suku bangsa. Itu baru Pulau Jawa dan Sumatera. Selain suku, di tema 1 juga Bu Rita pernah menjelaskan berbagai jenis tarian. Ada tarian jaipong dari Jawa Barat, ada tari kecak dari Bali, ada tari sajojo, ada tari apalagi? Gambyong dan yang lain sebagainya. Nanti diingat lagi ya. Dan juga di sana Bu Rita sudah menjelaskan terdapat berbagai rumah adat yang khas. Misalnya yang paling mudah kalian ingat itu rumah gadang misalnya. Bentuknya seperti tanduk kerbau, Minangkabau, kerbau. Makanya rumahnya disebut rumah gadang seperti adat khas Minangkabau. Kemudian juga yang khas juga yang bisa kamu ingat adalah rumah honai. Bentuknya bulat seperti mangkok terbalik ya. Itu adalah rumah honai yang berasal dari Papua. Begitu juga ada berbagai jenis rumah adat lainnya yang juga sudah dijelaskan. Kalian perhatikan ya ciri-ciri khas rumah adat itu seperti rumah kebaya dan rumah tongkonan serta yang lain sebagainya. Juga termasuk senjata-senjata khas. Contohnya kalau di Jawa yang paling terkenal itu adalah keris. Kalau di Jawa Barat yang mirip keris itu namanya kujang. Kalau di Aceh rencong dan yang lain sebagainya. Masih banyak ya. Nanti dilihat lagi gambar-gambarnya di buku paketmu. Kemudian untuk materi bunyi. Bunyi itu adanya di materi IPA. Di IPA, di video pertama pembelajaran subtema 1 kita belajar apa itu bunyi dan sumber bunyi. Masih ingat? Sumber bunyi itu adalah segala sesuatu yang menghasilkan bunyi. Masih ingat? Iya, kemudian di sana juga kita belajar tentang jenis-jenis bunyi infrasonik, ada audiosonik. Ingat kata audio, ingat contohnya ini mikrofon yang ada di hadapan Ibu, audio. Berarti audio itu adalah jenis bunyi yang mampu didengar oleh manusia. Antara 20 sampai 20.000 Hz. Ada juga di atas itu ada yang namanya jenis bunyi ultrasonik. Dan yang terakhir ada juga mengenai dibahas syarat terjadinya bunyi. Ada 3, masih ingat nggak? Syarat terjadinya bunyi ada 3. Yang pertama ada sumber bunyinya, kemudian ada media, dan yang terakhir ada pendengarnya. Jadi ada sumber, ada media, ada yang mendengarkannya atau penerimanya yang mendengarkannya. Itu untuk materi di hari pertama tema 1, subtema 1 keberagaman budayaku. Mudah-mudahan kalian mengingat mengapa Ibu buatkan rangkuman dalam bentuk peta pikiran sederhana seperti ini, agar kalian tidak merasa terbebani. Aduh, banyak sekali yang harus kita pelajari. Ternyata kalau dirangkum cuma segini aja materinya. Sedikit kan? Ayo kita lanjut ya ke sub tema 2 dan 3 untuk hari Selasa. Nah, untuk hari Selasa, subtema 2 dan 3 itu judulnya kebersamaan dan bersyukur atas keberagaman. Untuk muatan pelajaran PKN masih membahas tentang pengertian, tujuan, dan manfaat kerjasama. Apa itu kerjasama? Kerjasama itu adalah kegiatan yang dilakukan oleh beberapa orang untuk mencapai tujuan tertentu yang telah disepakati bersama. Itu diingat ya yang namanya kerjasama. Kemudian kerjasama yang tadi juga Ibu sudah jelaskan sebelumnya, tidak hanya kerjasama yang ada di rumah atau di kelas. Sekarang di subtema 2 dan 3 lebih fokus kepada kerjasama di lingkungan masyarakat. Kerjasama di lingkungan masyarakat ternyata tidak hanya terkait dengan kebersihan saja seperti kerja bakti. Ada juga kerjasama yang terkait dengan sistem keamanan keliling. Kalau disingkat namanya Siskamling. Kalau sekarang mungkin yang lebih banyak melakukan kegiatan tersebut itu adalah orang yang biasanya melakukan ronda malam. Apalagi akhir-akhir ini
banyak peristiwa-peristiwa yang sering kecurian di rumah, di lingkungan rumahnya. Maka Siskamling ini makin ditingkatkan dengan adanya kegiatan ronda. Ronda ini tujuannya adalah untuk menjaga keamanan di lingkungan sekitarnya. Biasanya warga dibagi jadwal tugasnya pada malam hari atau jam-jam tertentu untuk menjaga keamanan di lingkungannya. Itu namanya kegiatan ronda. Kegiatan ronda ini termasuk dalam kegiatan kerjasama di bidang keamanan lingkungan. Berikutnya kita belajar tentang muatan bahasa Indonesia, masih tentang gagasan utama dan gagasan pendukung. Hanya saja ini kaitannya di subtema 2 ini dan 3 difokuskan kaitannya ketika kita menentukan gagasan utama dan gagasan pendukung itu, perhatikan sumbernya dari mana. Kalau dari tulisan, caranya untuk menentukannya kita harus membaca dan mencermati teks dengan sesama. Tapi kalau dengan lisan, gak mungkin kita membacanya. Kalau dalam sebuah cerita, contohnya nih, ibu sedang bicara seperti ini, apa yang kamu lakukan agar kalian tahu inti dari pembicaraan ibu? Tidak mungkin membaca, tapi lebih fokus kepada mendengarkan dengan seksama. Artinya, untuk menentukan gagasan pokok dan gagasan pendukung, kalian harus tahu dulu sumbernya dari mana, dari teks tertulis atau secara lisan. Hati-hati ya. Kemudian di subtema 2 dan 3, kalian akan diminta untuk fokus mempelajari tentang bagian-bagian telinga dan juga bagaimana cara merawatnya. Kalian bisa buka kembali video pembelajaran bulan lalu. Seperti apa bagian-bagian telinga? Telinga itu dibagi menjadi bagian telinga luar, telinga bagian tengah, dan telinga bagian dalam. Ingat lagi yang bagian luar apa aja? Daun telinga, liang telinga. Kalau bagian tengah, gendang telinga, tulang-tulang pendengaran. Kemudian bagian dalam, masuk ke dalamnya apa? Ada koklea, ada saluran, dan seterusnya. Dan ingat, ternyata ada di bagian telinga yang ke bawah. Coba kamu nanti cek lagi buku paketmu ya. Ada yang namanya saluran Eustachius. Saluran Eustachius ini walaupun ada di daerah organ pendengaran, sebenarnya dia tidak ada hubungannya atau maksudnya tidak berperan langsung terkait dengan kegiatan proses pendengaran. Artinya Eustachius itu meskipun ada di situ, dia lebih berfungsi sebagai alat keseimbangan. Jadi bukan termasuk organ pendengaran. Kita lanjut ke materi di subtema 2 dan 3. Oh, ternyata masih ada. Di IPA itu ada gema dan gaung. Ingat ya, apa itu gema dan apa itu gaung. Dan ternyata itu adalah bagian dari pemantulan bunyi. Pemantulan bunyi itu tidak semuanya merugikan. Ada juga yang bermanfaat. Contohnya ketika kita ingin mengetahui bayi yang ada di dalam perut ibu dengan cara alat USG. Alat USG ini juga termasuk dari manfaat dari pemantulan bunyi. Termasuk juga alat untuk mengukur kedalaman laut dan beberapa alat lainnya. Nanti dilihat lagi catatannya ya. Materi terakhir di subtema 2 dan 3 masih tentang IPS, kaitannya tentang keberagaman. Ini membahas tentang berbagai macam makanan tradisional. Coba, kalau makanan tradisional orang Sunda apa ya? Nasi liwet, apalagi? Kalau sekarang sih ada cimol, ada seblak gitu ya. Kalau dulu ada oncom, ada yang namanya peyem atau tape ketan. Kalau zaman dulu ada seperti itu ya. Terus makanan khas orang Bali, ada nasi Bali atau disebut juga nasi jinggo. Ada makanan khas orang di Indonesia bagian timur, papeda misalnya ya. Ada makanan khas orang Minang atau Padang, apa? Rendang. Kalau Betawi, ada soto Betawi dan banyak lagi makanan khas di daerah-daerah. Coba kalian cek bukumu berbagai jenis makanan khas di daerah. Kemudian di sini juga dibahas tentang agama yang ada di Indonesia. Ada agama apa saja di Indonesia?
Islam, Kristen, Protestan, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Termasuk juga kalian harus tahu rumah adat mereka dan hari-hari besar mereka. Apa tujuannya mempelajari agama lain dan hari besar agama lain? Agar kalian tidak terperdaya atau kalian tidak tertipu bahwa ada satu perayaan yang sebenarnya bukan perayaan agama Islam. Misal perayaan yang suka bagi-bagi angpau itu loh. Bagi-bagi angpau itu sebenarnya perayaan Imlek yang bukan budaya atau kebiasaan di agama Islam. Nah, kalau kalian mempelajari agama lain itu tujuannya seperti itu. Oh, ternyata bagi-bagi angpau itu bukan ada agama dari agama Islam. Tujuannya untuk itu, agar kalian tidak mencampur adukan agama satu dengan agama yang lainnya. Termasuk ibadah yang lain. Oh, mungkin kalau di Buddha ada galungan, atau di Hindu ada nyepi misalnya. Tiba-tiba bandara harus ditutup di Bali. Lampu listrik dimatikan, nggak boleh pakai listrik, nggak boleh pakai apapun yang berhubungan dengan teknologi. Kalau di Bali seperti itu. Oh, ternyata itu bukan hubungannya dengan misalnya untuk pelestarian lingkungan. Ternyata ibadah nyepi itu adalah ibadah orang Bali yang mayoritas agamanya adalah agama Hindu. Oh, berarti oke, saya tahu bahwa nyepi itu adalah ibadahnya agama Hindu. Tapi kita nggak usah ikut-ikutan melaksanakan seperti itu. Cukup tahu tapi tidak dicampur adukan antara agama satu dengan yang lainnya. Itu tujuannya kita mempelajari agama lain. Nah, tadi Ibu sudah jelaskan beberapa rangkuman materi yang akan kalian siapkan untuk PTS pekan depan. Itu untuk tes hari Senin dan Selasa, materi tematik di tema 1, indahnya kebersamaan. Dipersiapkan ya nak ya. Ibu berharap semoga Allah memudahkan urusan kalian dan kalian bersemangat belajar. Semoga Allah mudahkan dan berikan yang terbaik untuk orang tuamu. Setelah ini Ibu akan lanjutkan untuk materi di hari Rabu dan Kamis ya, di tema 2. Ibu tutup dulu ya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.